Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus dan perayaan Hari Minggu Asia 2020. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Nyonya Pendeta Amperiana Nguru MTH, dan tata ibadah ini dibuat berdasarkan pada Majelis Sinode dalam rangka perayaan Minggu Asia 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan kali ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Allah, saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Berkumandang di sejarah.
Umat yang Kristus kasihi, di hari Minggu Pemuliaan dan juga perayaan Minggu Asia tahun 2020, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang menghantar kita untuk memasuki ibadah pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Umat Allah, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Inilah kami dan dengarlah doa kami, sendengkanlah telingamu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami, dalam rahmat-Mu sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami.
Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Umat Allah yang Kristus kasihi, berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 6-7 yang memberitakan, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu." Umat Allah, berdasarkan firman Tuhan ini kita percaya bahwa kita sudah diampuni dan diselamatkan berdasarkan karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang penuh cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami bersama-sama hendak membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memohon kepadamu, kuasai hati, pikiran, jiwa kami,
Kuasai telinga pendengaran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu, lalu kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Demikian ayat keempat dari pembacaan kita. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Umat Allah yang Kristus kasihi, ketika kita memasuki tahun baru 2020, kita berdoa, semoga di tahun rahmat Tuhan yang baru 2020 itu begitu banyak berkat-berkat Allah yang akan kita terima. Tetapi apa yang terjadi? Seusai kita berdoa syukur, hujan lebat melanda Indonesia dan tepat di tanggal 1 banjir melanda di mana-mana. Dengan kata lain, awal tahun baru justru kita menghadapi kenyataan musibah terjadi dan menimpa kita. Banyak orang bertanya, apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Kemudian belum selesai guncangan akibat banjir, dunia digemparkan dengan adanya satu virus yang mewabah yang dimulai dari kota Wuhan. Dan virus itu kita kenal dengan nama virus corona. Dan tepat di bulan Maret tahun 2020, virus itu pun memasuki Indonesia. Virus ini menyerang siapa saja, kaya, miskin, tua, muda. Begitu tiba-tiba dan banyak dari antara kita yang kehilangan sahabat, keluarga, yang meninggal secara mendadak akibat virus ini. Akibatnya pemerintah lalu mengadakan social distancing, lockdown pun dilakukan, seluruh aktivitas dilakukan di dalam rumah. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan peribadahan pun seperti yang kita lakukan saat ini dilakukan dari rumah. Semua orang menjadi takut keluar rumah, takut berkomunikasi dalam jarak dekat dengan sesama karena virus yang hebat ini. Perekonomian pun juga tergoncang karena begitu banyak usaha-usaha yang terpaksa harus dilaksanakan dari sekitar rumah dan terpaksa ada beberapa yang dihentikan karena tak sanggup untuk membiayainya. PHK pun mulai terjadi di mana-mana. Nah, dalam situasi ini kemudian orang bertanya juga, ada apa Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan bencana yang bertubi-tubi ini? Ibu bapak saudaraku, ketika orang mengalami bencana, mengalami musibah, memang kerap orang bertanya, ada apa ini Tuhan? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Itu yang selalu kita pertanyakan. Memang bencana itu bisa dipakai saudaraku oleh Tuhan sebagai hukuman. Tetapi yang harus kita catat, tidak semua bencana adalah hukuman dari Tuhan. Yang terpenting bagi kita orang percaya adalah bertanya, apa sih pesan Tuhan di dalam bencana yang kita alami ini? Itu yang harus kita renungkan. Nah, perikop kita pagi hari ini, saat ini memperlihatkan juga sebuah bencana yang dialami oleh umat Israel. Perhatikan ayat keempat. Ayat keempat di sana mencatat begini. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Lalu kita hubungkan ayat ini dan melihat lagi ayat ke-9. Di sana dikatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Perhatikan ibu bapak,
Yoel mencatat Israel pernah mengalami satu bencana kekeringan disertai pasukan belalang yang besar yang melahap habis semua tanaman. Bencana ini menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa bagi umat Israel. Kenapa? Sebab sumber ekonomi mereka, yakni pertanian, hancur, luluh lantak akibat serangan belalang ini. Bencana ini menghantam semua orang. Tidak pandang bulu, termasuk pemilik ladang yang berjerih payah menanami ladangnya. Mungkin mirip dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, pada waktu itu tanah sebagai simbol berkat berubah menjadi kutukan karena tidak ada apapun yang dihasilkannya. Saudaraku, akibatnya disinilah umat bertanya, Tuhan ada apa? Apakah ini tanda-tanda hari Tuhan sudah dekat? Tapi kenapa begini menyengsarakan? Ibu bapak, Israel itu memang punya konsep tentang hari Tuhan yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Yom Yahweh. Konsep Israel tentang Yom Yahweh ini adalah bahwa pada hari Tuhan itu, Tuhan Allah itu akan menghukum bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Musuh-musuh Israel itu akan ditelapak kaki Israel oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah Yom Yahweh yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel itu berbeda dengan konsep teologi yang selama ini diyakini oleh Israel. Karena Israel menganut pola pikir bahwa Yom Yahweh itu adalah hari yang terang benderang, mereka mulai mengabaikan sikap hidup mereka di hadapan Tuhan. Mereka mulai kehilangan kasih terhadap sesama. Mereka semena-mena, peribadan-peribadan yang dilangsungkan pun tanpa makna, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang celakanya mereka sering kali mendukakan hati Tuhan dengan mereka menyembah ilah-ilah asing. Mereka menduakan Tuhan. Akibatnya dalam kitab Yoel ini dikatakan hari Tuhan itu bukan hari terang benderang. Hari Tuhan itu adalah hari penghukuman yang dahsyat, bukan hanya untuk musuh-musuh Israel, tapi juga untuk Israel sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Yoel 2, ayat 30 sampai 31 di sana dikatakan kengerian yang luar biasa. Darah, api, gumpalan asap menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu. Alam menunjukkan paras yang mengerikan, matahari padam dan bulan berwarna merah darah. Sungguh hari Tuhan itu menjadi hari kengerian, hari penghukuman bagi semua orang termasuk umat Israel yang tidak bertobat dan suka akan kehidupan dosa. Itulah sebabnya Yoel mengajak umat Israel untuk bertobat. Yoel menyatakan kepada umat Israel, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu Yoel meminta para imam untuk memimpin umat kepada pertobatan nasional. Untuk berseru kepada nama Tuhan Allah, meratap dan berkata, ya Tuhan pulihkanlah kami. Diharapkan dengan berseru kepada nama Tuhan dalam sikap perkabungan dan ritus ibadah yang dilakukan dengan tulus, diharapkan semua yang mereka alami akan segera berakhir. Ibu bapak saudaraku, apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan pada minggu ini? Apalagi kita juga diajak pada hari ini dalam ibadah bersama-sama di perayaan Minggu Asia 2020. Dengan tema yang luar biasa yang berkata, ya Allah pulihkanlah kami yang rapuh. Firman Tuhan mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, bencana demi bencana yang mungkin saat ini kita hadapi. Bisa saja itu merupakan teguran Tuhan supaya kita kembali menjadi umat Allah yang taat dan setia. Ibu bapak, hari Tuhan itu memang ada dan pasti datang. Hari di mana Allah akan menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 7,
Sesungguhnya aku akan datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu Wahyu 22 ayat 12 juga mengatakan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya hari Tuhan itu pasti akan datang Tuhan dengan segera. Kapan dan bila mana itu waktunya Tuhan. Kita tidak usah memikirkan itu. Yang penting adalah bagaimana saudara dan saya selalu berjaga-jaga, siap sedia, berdoa, dan juga melakukan hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, mari kita refleksikan kehidupan kita renungkan kehidupan kita selama ini. Peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Dimulai dengan awal tahun 2020 dengan musibah banjir. Kemudian dengan wabah COVID-19 ini. Ini janganlah hanya menjadi catatan sejarah pada masa kini, tetapi melalui berbagai hal yang kita alami ini bisa menjadi peringatan agar umat Allah di seluruh Indonesia sepenuhnya berserah kepadanya. Mari bangsa ini meninggikan kebenaran dan keadilan Allah dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, memang tidak semua bencana merupakan hukuman Tuhan. Tetapi lewat peristiwa, lewat bencana yang terjadi, hendaknya kita sadar betapa pentingnya bergantung kepada Allah. Betapa pentingnya hidup dalam pertolongan yang sungguh karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Ini pesan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan juga mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat, Bapak Ibu, di dalam ketaatan sebagai umat yang dilakukan dengan tulus bukan pamrih, itu sesungguhnya Tuhan akan berkati. Sebaliknya di dalam ketidaktaatan, pasti ada teguran-teguran Allah untuk menyadarkan Bapak Ibu dan saya agar kembali kepadanya. Ibu Bapak, bisa saja Tuhan mendatangkan bencana seperti yang kita alami ini untuk mengingatkan Bapak Ibu dan saya. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, siapa kita di hadapan Tuhan membuat kita merenungkan bahwa kita ini sebenarnya cuma debu yang sekali hembusan nafas akan berlalu. Selama ini kita sering menyombongkan kekayaan kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, kesombongan itu tak berarti. Kenapa? Ketika kita melihat pandemi ini terjadi, kemudian banyak orang yang terkena, orang kaya pun Ibu Bapak ketika terkena meninggal dunia. Ketika dia dimakamkan pun, itu sesuai dengan prosedur COVID. Dia tidak didampingi siapapun kecuali orang yang bertugas untuk memakamkannya. Kekayaannya nggak berguna. Begitu juga ketika orang terlalu bangga dengan jabatannya, saya melihat ketika mereka meninggal dunia di tengah-tengah wabah COVID ini, tidak ada upacara pun yang megah untuk mereka. Penanganan ala COVID pun diberlakukan untuk mereka. Begitu sedih, begitu prihatin. Ini mengingatkan kita, jangan sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan, jangan sombong untuk apapun yang kita miliki, tetapi mari kita boleh melihat apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semuanya bisa kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita jadikan berkat-berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Sehingga melalui apa yang kita miliki, Tuhan dipermuliakan. Nah Ibu Bapak, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa akibat COVID ini juga kita mengalami keterpurukan ekonomi. Berapa banyak orang yang mengeluh, penghasilan menurun, bahkan sampai di PHK. Tetapi ingat saudaraku, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sebagaimana seruan Nabi Yoel, bertobatlah, benahi hubungan dengan Tuhan, percayalah
bahwa Tuhan akan terus memelihara Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bersama firman Tuhan ini Ibu Bapak, mari kita benahi kehidupan kita. Ketika kita tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah, mari kita kembali benahi hubungan cinta kasih kita dengan keluarga. Suami istri saling setia, suami istri saling mengasihi. Orang tua dan anak juga demikian, saling mengasihi dan saling memperhatikan. Lalu bersama-sama kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita cari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita mulai mendirikan mezbah keluarga, sehingga ungkupan-ungkupan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika hubungan kita kembali kita perbaiki di dalam Tuhan, saya percaya ketika pandemi ini berlalu, maka kita juga pun akan memberkati dan menjadi berkat dalam hubungan kita dengan sesama. Ketika kita kembali boleh bergereja di rumah Tuhan, ketika kita boleh kembali bekerja di kantor di mana kita harus bekerja, bersekolah, berkuliah, berjumpa dengan sesama umat Tuhan lainnya, disitulah kita akan merasakan satu kerinduan untuk selalu bekerja sama di dalam cinta kasih Tuhan dan ketulusan. Dan ketika kasih berjumpa satu sama lain, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Tuhan. Shalom Allah akan kembali memenuhi kehidupan kita. Dan ketika shalom dihadirkan, maka disitulah Allah dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita jalani apa yang terjadi saat ini. Teguhkan iman, percayalah, bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan berkemenangan. Amin.
Umat Allah yang Kristus kasihi, marilah kita mengikrarkan syahadat kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Allah, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan, dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan, kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama. Berkatilah sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga turut berdoa bagi keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan kehidupan mereka,
sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersamamu. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat. Mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu, kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Allah yang penuh cinta kasih, kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi warga jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Sundang Tampu Bolon, Ibu Tina Sihaan, Bapak Thomas Da Costa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarnirora, Bapak Bujang Heng, Bapak Yonatan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Saramarbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murni Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipulohi, Oma Clara Ponggawa. Tuhan berkenan untuk menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Hati yang bersyukur, hati yang gembira Tuhan anugerahkan, sehingga mereka boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus berlangsung di dalam kehidupan mereka dengan menyehatkan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga R. Utomo yang saat ini mengalami duka cita karena adik ipar meninggal dunia Sabtu kemarin. Tuhan menghiburkan keluarga Utomo. Biarlah duka cita ini boleh terus membuat mereka melihat bahwa rancangan-rancangan Tuhan baik adanya. Dan kiranya dalam duka cita ini mereka terus berpaut kepadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka-mereka yang bersyukur dan berulang tahun di sepekan ini, mulai dari tanggal 24 sampai 30. Tuhan, Engkau berkenan untuk menyertai kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Berikan mereka kesehatan, hikmat, berikan mereka umur panjang dan sukacita, sehingga pertambahan usia ini boleh mereka pakai untuk kemuliaan-Mu.
Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerailah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi dengan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Umat, marilah kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Umat Tuhan yang Kristus kasihi, kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup anak-anaknya. Bersama kasih sayang Tuhan, kita melangkah bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan iman dan pengharapan yang kokoh kepada Yesus Kristus, Allah kita yang Maha Kuasa. Yakinlah penyertaan Tuhan akan menopang, menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan kita. Umat Allah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.